Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang dibacakan dengan sangat baik dan sebenarnya tidak perlu dikhotbahkan lagi. Kita masing-masing sudah mendapatkan sentuhan di dalam batin kita akan apa yang Tuhan buat bagi kita semua. Tapi mari kita sebentar memaknai apa yang kita dengarkan dan apa yang bisa kita bawa untuk menjadi renungan kita. Saya akan memulai dengan sebuah cerita kecil. Suatu saat saya pergi ke stasi, naik motor, dan ketika saya naik motor, saya melewati seorang yang wajahnya jelek banget, pakaiannya juga jelek. Lalu saya batin, ada ya orang sejelek itu. Lalu saya melewati dia. Tidak lama sesudah saya melewati itu, motor saya mogok. Lalu saya perbaiki, enggak hidup-hidup. Orang yang tadi saya lewati, yang saya bilang kok ada ya orang sejelek itu, mendekati saya. Dan dia bertanya, ada apa mas? Katanya, motor saya mogok. Lalu dia mengatakan, boleh enggak saya menolong? Orang yang tadi saya bilang, kok ada ya orang sejelek ini, datang pada saya menawarkan pertolongan. Dan dia menolong saya. Dalam beberapa menit motor saya sudah hidup kembali di tangan dia. Saudara-saudariku, dari penghinaan yang dia terima, dia akhirnya menampakkan kemuliaan. Hatinya yang begitu baik akhirnya nampak, tapi didahului dengan penghinaan yang dia terima. Tetapi itu semua membantu saya menyadari kesalahan saya dan menyesali kesalahan saya sendiri. Dan itulah rupanya jalan yang ditempuh oleh Yesus saat ini. Dia menerima semua penghinaan, diberi mahkota duri, tahtanya kayu salib, diludahi, dipukul, ditinggalkan. Tetapi semuanya ternyata menjadikan orang tahu bahwa yang diperjuangkan adalah kemuliaan. Dan itu diwakili oleh kepala pasukan tadi yang mengatakan, benar, ia ini anak Allah. Dan begitu banyak orang termasuk kita menyadari kesalahan kita dan menyesalinya, dan kita ingin berubah ke jalan yang benar. Maka penghinaan yang diterima ternyata menjadi sebuah kemuliaan. Lalu apa maknanya ini bagi kita? Ada dua hal. Yang pertama, Yesus mau mengalami suasana hati yang terburuk yang sering kita alami. Kegagalan, penolakan, pengkhianatan, bahkan orang-orang yang mengabaikan kita. Di dalam Pasio tadi dikatakan begini, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kasih-Nya mendekati kita dalam keadaan kita. Ia mau berada di tempat di mana kita merasa paling malu karena kesalahan kita. Dia mencintai kita dalam setiap luka batin kita, dalam setiap ketakutan kita. Dan kemenangan dia, kemuliaan yang dia dapatkan menjadi pengharapan bagi kita bahwa kita pun akan mencapai kemuliaan itu. Maka ini yang pertama, kita bersatu dengan dia di dalam penderitaan, tetapi kita tahu bahwa kita punya pengharapan akan kemuliaan. Yang kedua, banyak orang mengagumi Yesus, tetapi hidup mereka tidak berubah. Tetap saja begitu, melakukan banyak kesalahan. Mereka berhenti hanya mengagumi Yesus, tetapi tidak merubah apa-apa dalam diri mereka. Ternyata mengagumi saja itu tidak cukup. Ada langkah yang lebih jauh yang harus dibuat setelah mengagumi, yaitu mengikuti dia.
Saudara-saudariku, suatu saat ada 2 orang romo boncengan motor ngebut, ketangkap polisi. Lalu polisi itu mengatakan begini, "Bapak-bapak, nggak boleh ya ngebut di jalanan melampaui batas kecepatan." "Oh enggak kok, ini tadi cuma sebentar aja." Meskipun sebentar, bapak-bapak itu sudah membahayakan orang lain. "Tapi kami romo," katanya. Terus, "Oh apalagi romo, harus berbuat memberi contoh kepada yang lain." Bagaimana? Bayangkan kalau romo-romo ini nanti kecelakaan. Lalu salah satu romo tadi menjawab, "Oh enggak apa-apa, jangan khawatir. Kami bersama Yesus kok," katanya. Lalu si polisi mengatakan, "Ini lebih lagi, tidak boleh naik motor bertiga. Romo berdua plus Yesus, maka kalian harus ditangkap," katanya. Saudara-saudariku, bersama Yesus, mengagumi Yesus belum cukup. Harus diikuti dengan sesuatu yang lain, yaitu perubahan diri kita. Mengikuti Dia dengan rela yang akan mengubah diri kita menuju kepada kemuliaan seperti yang Yesus sendiri alami. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita